Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, di mana tugas ini merupakan tugas besar dari mata kuliah pemrograman visual. Uh, Kami mengambil judul pemesanan ruang pertemuan, di mana judul ini merupakan masalah uh, yang terjadi di perusahaan kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, teman saya akan memperkenalkan keseluruhan ada apa aja di dalam aplikasi ini. Dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang ada di pemesanan ruang pertemuan. Yang pertama, kita akan masuk dengan menu login, ada nick dan password. Pertama, kita masukkan dulu nicknya sebagai admin, dan masukkan password. Dimana kalau ada salah, berarti login gagal, silakan coba lagi. Dan masukkan password yang benarnya. Selanjutnya, ada menu berupa master. Master terdiri dari karyawan, lokasi, fasilitas, ruangan, meals atau makanan, ada isi fasilitas, dan selanjutnya pemesanan ruangan, pemesanan konsumsi. Selanjutnya ada laporan, ada karyawan, pemesanan ruangan, pemesanan makanan dan fasilitas, dan ada keluar, ada admin, nama sesuai yang login. Selanjutnya ada tentang aplikasi, di mana berisi tentang aplikasi tersebut. Aplikasi ini dibangun untuk meningkatkan layanan ruang meeting di Trans7, di mana aplikasi ini dibangun oleh mahasiswa Unindra yang membentuk sebuah tim yang beranggotakan ada Aliwarno, Echa Cecilia, Hadi Surinto, Hesti Mudiatul Putri, Niken Oktirikia, Rahmat Rivaldi, Yatno Meriska, dan ada alur kerja aplikasi. Ada 1 login, 2 masuk ke menu master untuk menambahkan data master yang terdiri dari karyawan, lokasi, fasilitas, ruangan, dan meals. Yang ketiga ada cek ruangan yang tersedia. Yang keempat, pesan ruangan dan tentukan waktunya. Yang kelima, pesan makanan atau meals dan tentukan waktu dan jumlahnya. Dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan input data master ya. Oke, di sini ada karyawan. Di sini sudah ada data karyawan yang sebelumnya sudah diinput. Kita nyoba input data karyawan baru. ID-nya 17006. Terus namanya Adi gitu. Terus bagian dia itu sama marketing. Nomor HP 085 231 45 sekian. Terus kata sandinya juga untuk nantinya dikasih ke yang bersangkutan ya.
ID sama nick. Eh, Kita simpan. Ini nggak bisa karena 17.006 ternyata dia sudah ada. Dia merupakan primary key dari Niken sebagai PR. Oke, kita akan lanjutkan ID yang belum ada. Oke, kita simpan, maka datanya akan berhasil tersimpan. Selanjutnya di sini button ubahnya udah berfungsi ya. Koma ini ternyata mau diubah namanya Adi Rahman. Terus market ininya juga mau diubah umpama 100112 gitu. Diubah. Maka data berhasil diubah dan sesuai dengan yang diinputkan tadi. Di sini juga batalnya udah berfungsi ya. Dimana kalau diklik batal maka dia akan menampilkan pop-up apakah mau dibatalin. Karena lumayan nih kalau ngisi satu-satu kan lumayan banyak nih. Kalau tiba-tiba dia ngeklik batal dan saya nggak sengaja ngeklik batal kehapus semua itu akan membuat jengkel tentunya ya. Maka di sini kumpulkanlah konfirmasi dialog apakah ini mau dibatalin. Jika tidak maka dia akan tetap ini. Dan tetapi kalau di yes maka di sini akan habis semua. Dan hapusnya juga udah berfungsi ya. Mau hapus Hadi ternyata orangnya udah resign gitu. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Keluarnya juga udah berfungsi. Apa mau keluar? Nah, pop ini juga berfungsi untuk konfirmasi. Apakah dia keluar? Takutnya dia salah ngeklik atau nggak sengaja keklik. Jika no maka dia nggak akan keluar. Tapi jika yes dia akan keluar. Selanjutnya input lokasi. Di mana lokasi ini nama lokasinya di mana? Namanya di lantai 10, lantai 20, lantai 5 bawahnya. Alamatnya di mana? Jalan Kapten Tendean. Di mana ini merupakan alamat kantor Trans 7 sendiri. Terus bisa disimpan juga, data berhasil disimpan. Nah, otomatis di sini ID lokasinya akan berubah karena ini otomatis. Sama ini ternyata mau diubah juga bisa, batal juga bisa, dan dihapus pun sudah bisa. Dihapus. Data berhasil dihapus. Selanjutnya ada fasilitas. Ini ada fasilitas apa aja sih buat ruang meeting itu? Umpama ya, sini yang nggak ada apa? Papan tulis ada, proyektor bermerek Infocus ada, TV juga ada, meja dan kursi. Dan ini tuh detail sebenarnya keterangannya ya, keterangan dari ya, fasilitas itu. Oh, di sini yang nggak ada umpama tempat tisu ya. Tempat tisu. Di sini keterangannya bisa berupa merek atau warna tisu tersebut atau ukuran tisu tersebut. Umpama ukuran 20 kali 20 sekitar 10 cm lah gitu. Cm cm. Nah, datanya akan berhasil disimpan. Terus ini juga bisa diubah. Ternyata ukurannya segi 4 kotak gitu. Atau enggak 5 memanjang gitu. Diubah, dia akan berhasil diubah dan sesuai dengan yang tadi diubah ya, datanya.
Selanjutnya fasilitas. Ada fasilitas apa aja sih? Tadi udah ya fasilitas ya? Salah ternyata. Selanjutnya ruangan. Nah, di ruangan ini, memasukkan ID ruangannya 20, 20 ini sembarang ya. Asalkan belum dipakai atau lebih mudahnya gini. Kita urutkan dari sini aja. Nama ruangannya ruangan apa gitu. Nama ruangannya umpama ruang meeting excellent atau apa namanya VIP, VVIP aja. VVIP. Lokasinya ini lokasi sesuai yang tadi di input yang di sini. Di lantai 20. Kapasitasnya itu berapa sih kalau ruang VVIP itu? Kayaknya nggak terlalu banyak. Untuk kapasitas orang sama 30 orang. Untuk dibukanya itu dari jam berapa? Di sini 24 jam. Umpama bukanya itu dari jam 8 dan ditutupnya ruangan itu sampai jam berapa? Dan ditutupnya itu umpama jam sore lah gitu. Jelasnya jam 17 atau jam 5. Kemudian disimpan data berhasil dibuka. Nah, ini udah berhasil diubah. Ya. Terus ruangan sudah. Nah, mails. Di sini ID-nya otomatis ya. Ini mails, mails ini atau makanan. Ini diinput berdasarkan vendor-vendor makanan mails yang sudah bekerja sama dengan PT kami. Umpama rincian detail. Umpama kue 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 apa ya? Umpama kue bolu gitu. Bolu. Nah, keterangannya itu di sini kue bolu itu seperti apa? Kue bolu itu seperti umpama terbuat dari bahan eh, terbuat dari apa umpama keterangannya kan takutnya ada yang alergi juga kan, alergi tentang kacang-kacangan atau apalah yang mengandung bahan-bahan yang tidak diinginkan sama konsumen. Maka dikasih keterangan, takutnya peserta meeting ada yang alergi telur atau alergi apa gitu. Terus pama keterangan bolu itu terbuat dari tepung, terbuat dari tepung di mana diolah dengan mesin loh, untuk mengurangi uh, higienis apa dah tuh pokoknya dah itu dah. Terus untuk harganya uh, kue ini harganya berapa gitu. Satunya ternyata 20.000. Ini umpama ya, umpama. Kemudian disimpan. Nah, kue bulunya udah berhasil disimpan. Oh, ternyata harganya itu 25. Kayaknya bisa diupdate, diubah. Nah, udah. Oh, mau diupdate. Oh, nggak jadi diupdate. Berarti bisa klik batal. Oh, ternyata bolunya sekarang udah nggak bekerja sama lagi nih sama PT kita. Maka di sini bisa dihapus. Nah, data berhasil dihapus. Ini sebagai pop-up. Apakah data tersebut dihapus? Takutnya dia eh, apa ya? Gagal ke nggak sengaja ke klik gitu. Kemudian ini bisa juga keluarnya. Oh, keluar. Oke, yes. Kemudian loh kok ke sini. Kemudian eh, mails udah, isi fasilitas. Nah, di sini tuh ruangannya sesuai dengan ruangan yang ada yang barusan diinput ya.
sama ruang casting. Ruang casting ini kan udah ada nih, ada fasilitasnya ya. Tadi VVIP belum dikasih fasilitas. Dia itu kapasitasnya 30 30 orang. Ini ada keterangan 30 ya. Coba kalau kecil, nah udah berubah juga. Nah kalau VVIP kan belum dikasih tuh. Nah, ini kapasitasnya 30, mau ditambah. Ini juga fasilitas sesuai yang tadi di input ya. Ada TV, meja, kursi. Tadi kan yang input tempat tisu juga udah. eh, Terus kursinya berapa? Kita bisa sesuaikan dengan kapasitasnya ya, 30. Terus simpan. Data berhasil disimpan. VVIP masih fasilitasnya cuma kursi doang nih. Mau ditambah lagi. Masa iya ruangan cuma ada kursinya doang? Gak mungkin kan? Kayak ditambah lagi meja. Mejanya jumlahnya bisa dua, bisa satu dengan ukuran yang panjang itu kayak gini kan. Ada keterangannya langsung nih mejanya. Mejanya dengan ukuran eh, sekian nih. Sesuai dengan tadi yang di input ya. Ini meja atau kursinya apa gitu. Meja yang di input. Oke. Terus TV, TV-nya dengan ukuran 26 inci. Sebanyak satu jumlahnya. Oke, terus apakah ada proyektornya? Kayaknya ada. Terus jumlahnya satu. Terus papan tulis jumlahnya bisa bisa dua, bisa satu, tapi satu aja dah. Buat apa banyak-banyak. Terus tempat tisu. Tisu itu dengan ukuran segini biasanya ada tiga. Nah, udah berhasil disimpan. Umpama ada yang sama, kursi mau diinput lagi nih. Padahal kan udah ada nih dengan jumlah 30, tentunya akan ditolak. Gagal disimpan gitu. Selanjutnya bisa batal. Kalau batal dan bisa dihapus juga ya, bisa keluar. Ah, ini udah untuk data master. Selanjutnya yaitu hak akses dan hak akses dan update user yang akan dijelaskan oleh teman kami. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk hak akses dan update user untuk aplikasi ini, di mana hak akses dan user ini hanya diperkenankan untuk internal admin dan karyawan di PT Duta Visual TV7 sendiri. Di sini kita bagi dua untuk hak akses usernya, yaitu satu untuk admin dan yang kedua hak akses untuk si karyawan. Uh, untuk hak akses admin sendiri, di sini dia menunya agak kompleks, di mana dia bisa uh, um, mengakses semua data yang ada di aplikasi ini. Nah, untuk yang membedakan dengan hak akses karyawan sendiri dengan admin, yaitu contoh Ya, di sini untuk pemesanan ruangan itu diinputkan dengan user karyawan ya. Masukkan nick karyawan.
ruangannya. Untuk pemesanan ruangannya itu sendiri biasanya diinput dengan user karyawan. Mari kita inputkan untuk nik karyawan, terus passwordnya, habis itu enter atau login. Nah, untuk menunya tampilan awalnya sebagai berikut, yaitu pesan ruangan, pesan mail, keluar, dan nama usernya tadi. Nah, pesan ruangan tersebut di dalamnya ada beberapa item. Yang pertama yaitu ID karyawan, ID pesan, tanggal, terus nama ruangan, status, sama ruang pertemuan, terus waktunya, mulai dan akhirnya, terus sama detail ruangannya. Nah, di sini akan mencoba inputkan untuk pemesanan ruangan. Seumpama kita pesan untuk pemesanan ruangan untuk hari ini ya, tanggal 21 Mei 2023. Nah, kita pilih ruangannya yang ruangan meeting VIP. Nah, untuk statusnya saat ini belum terpakai. Untuk pertemuannya kita isi contohnya untuk meeting pembahasan anggaran 2023. Untuk waktunya kita mulai dari jam 10 sampai jam 12. Terus di sini ada keterangannya kan, untuk 30 untuk detail ruangannya ada 30 orang. Terus waktunya, terus tutupnya sampai jam 15, terus ada fasilitasnya juga. Kursi ada 30, meja 1, terus TV, terus ada proyektor, terus papan tulis, terus tempat tisu. Terus habis itu klik pesan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, untuk melihat data yang kita input tadi, kita bisa lihat yang telah disimpan. Nah, untuk pemesanan untuk tanggal 21 Mei 2023, untuk ruangan ID pemesannya sudah kelihatan, terus ruangan meetingnya, terus mulainya jam berapa sampai jam berapa. Seumpama kita akan merubah untuk jamnya ya. Kalau seumpama jam 12, tadi kan kita nginputnya dari jam 10 sampai jam 12. Kita coba ubah jam 8, jam 10. Sorry. Jam 10. Terus selesainya sampai dirubah sampai jam 15. Kita save. Nah, data berhasil diubah. Nah, di sini ada seumpama kita mau pesen lagi di waktu yang sama, tanggal 21 Mei 2023, untuk jamnya yang tadi kita pesan lagi untuk jam untuk pertemuan, maksudnya untuk masalah 7
judul pertemuannya itu pembahasan anggota perusahaan. Terus mulainya dari jam 3. Oh, kalau jam 3 sekarang udah nggak bisa ya. Just karena udah ada pemesan sebelumnya. Maka dari itu kita ubah dari jam 16 sampai jam 17. Terdiri dari ruangannya 30 orang, terus bukanya jam 8 sampai tutup jam 5 sore. Terus detail fasilitasnya udah, terus habis itu klik simpan pesan. Nah, data akan berhasil. Untuk melihat data pemesanan, apakah sudah tersimpan atau belum, kita bisa melihat. Oke. Mungkin itu ya untuk pembahasan untuk pemesanan ruangan. Untuk selanjutnya, pendapat mengenai pesannya yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang pemesanan meals ya. Ini saya mau login dulu sebentar. Nih. Ya, saya akan menjelaskan tentang pemesanan mails di aplikasi ini. Di tampilan ini ada ID pesan, ID karyawan, tanggal pesan, mailsnya, keterangan dari mailsnya, harga mailsnya, dan jumlah yang dipesan dengan total harga yang banyak dipesan itu tersebut. Terus di sini ada tombol pesan, ubah, hapus, dan batal. Di tampilan tersebut ini kita seumpama mau pesan mails di tanggal 21 Mei 22 Mei 2023. Mailsnya itu taruhlah lemper ya, dengan keterangannya udah tersebut, udah dijabarkan, dengan harganya pun sudah dijabarkan. Jumlahnya tersebut kita bisa berapa lemper, seumpama kita milih 8, dan totalnya pun sudah diinput ya, otomatis langsung kita klik tombol pesan. Nah, dan berhasil sudah disimpan untuk kita pesan mailsnya, dan di tabelnya pun sudah tertera dengan pesanan kita tersebut. Apabila kita mau mengubah pesanan kita tersebut yang tadi sudah kita pesan, kita klik tombol ubah, maka data berhasil diubah. Nah, nanti kita klik di sini, lempernya diganti seumpama kue deh. Nah, keterangannya pun sudah berubah dan harganya pun sudah berubah, seumpama kita pilih dengan berapa kuenya nih, seumpama 4, dan harganya sudah otomatis. Coba kita simpan, dan otomatis bertambah di tabel tersebut. Semua kita nggak jadi memesan di antara kedua pesanan itu, maka diklik aja di
menu tabelnya. Dengan pesanan tersebut klik hapus, maka akan terhapus di tabel tersebut. Apabila kita sudah memesan ruang meeting juga, terus nggak jadi mau pesan makanan atau mails, ya bisa keluar langsung dan hapus semua pesanan yang ada di mails dan batal semua dan keluar. Ya gitu aja dari saya. Selanjutnya dijelaskan dengan Hadi Surinto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan, di mana pengaturan itu adalah hak admin. Jadi saya akan login sebagai admin. Masukkan nick dan password terlebih dahulu. Sini terdapat pemesanan ruangan. Di sini ada pemesanan ruangan dan pemesanan konsumsi. Di mana pemesanan ruangan terdapat sebagai berikut yang sudah dipesan dan dapat diubah ataupun dihapus. Seperti contoh ruang meeting produser pada tanggal 22 Mei 2023. Dan itu dapat diubah ke tanggal 23 Mei 2023. Jam 7, mulai dari jam 7 dan dapat diubah sampai jam 8. Nah, kita langsung cek OK. Dan itu sudah tertera ya, meeting producer itu dari jam 7 berakhir sampai jam 8. Nah, dan di sini juga dapat dihapus juga, jadi pesanan kita yang tadi dapat dihapus. Kita tinggal klik hapus. Oke. Nah, di situ sudah tidak ada yang pesanan tadi karena sudah kita hapus ya. Selanjutnya ada pemesanan konsumsi. Di sana sistemnya seperti tadi juga, terdapat pesanan juga yang sudah dipesan oleh semua karyawan. Itu sudah tertera di situ. Dan ini juga dapat diubah ataupun dihapus. Seperti contoh, itu dari jumlah dari 6 kita bisa ubah menjadi 7. Dan di total bawahnya itu sudah ada harganya dengan muncul dengan otomatis. Dan kita dapat ubah tanggalnya juga. Dan menunya juga kita dapat ubah. Dan di sini menunya itu keterangan di bawah sudah ada, itu terbuat dari apa menu tersebut. Jadi si karyawan dapat mengetahui apa yang dia pesan itu terbuat dari bahannya dari apa. Sudah tertera di situ. Dan harganya juga sudah tertera dengan jumlahnya dan itu kuantitinya 7 dengan harga 4.000. Jadi total semuanya itu 35.000. Nah, itu bisa diubah semua. Nah, di bawahnya juga sudah tertera total semuanya yang tadi kita pesan di atas, ataupun yang sudah kita ubah, langsung terubah otomatis di bawahnya. Dan seperti tadi, ini juga dapat dihapus walaupun sudah kita pesan. Mungkin ada perubahan, tidak suka dengan menunya atau tanggalnya tidak sesuai atau harganya seperti apa, dapat kita hapus. Kita hapus, klik OK, dan sudah kehapus. Baik, saya akan menjelaskan laporan. Karena laporan adalah hak akses admin, jadi saya akan login sebagai admin. Oke. Pada laporan ada data karyawan, pemesanan ruangan, ruangan sendiri, pemesanan makanan, dan fasilitas. Pada data karyawan, ini ada laporan karyawan. Ada nama admin, ada bagiannya, dan
Ada nomor telepon juga serta ID. Yang berikut ada pada laporan ruangan. Di sini ada ID, nama ruangan, lokasi, kapasitas, jam buka, jam tutup, dan di pojok atas ada tombol untuk cetaknya. Akan tampil seperti ini jika diklik. Selanjutnya, sekian laporannya dari saya dan teman-teman.